Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bis-siyam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Shaimin shaimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salah satu waktu yang ijabah untuk berdoa adalah waktu menjelang buka puasa. Dan bahkan bukan hanya menjelang buka puasa, selama orang berpuasa maka diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu khusus di dalam puasanya orang beriman, yang ketika orang beriman itu berdoa, maka permintaan apapun dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuka, sebagian hadis mengatakan kita ucapkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu wa alaika tawakkaltu. Hadis yang lain yang lebih mendekati kepada kesahihan, dhahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dua hadis ini bisa kita gunakan bersama. Jadi ketika sebelum kita meminum, sebelum kita makan, sebelum kita menenggak air, sebelum kita makan kurma, kita doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Setelah kita minum, kemudian kita mendoa dengan doa yang menggunakan fi'il madhi, artinya sudah terjadi, dengan dhahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tiga kalimah ini menunjukkan keluasan ilmu Rasulullah SAW dan ketepatan bahasa yang dipakai. Kosakatanya, mufradatnya di dalam doa ini, Masya Allah ya. Pertama Rasulullah menggunakan kata uruq, kerongkongan. Artinya karena yang basah itu memang kerongkongan, bukan tenggorokan. Jadi kan di dalam mulut kita itu ada dua saluran ya. Mulut kita satu, tapi salurannya ada dua. Yang satu tenggorokan untuk bernafas, yang satu lagi itu kerongkongan untuk makan. Dan tidak mungkin dua-duanya itu terbuka bareng, karena kalau terbuka bareng kan keselak kita ya. Tapi Rasulullah mengatakan wabtallatil uruqu, yang basah itu kerongkongannya, bukan tenggorokan, bukan jalan nafas tapi jalan makanan. Masya Allah. Maka wabtallatil uruqu. Jadi ketika minum, kita ucapkan wabtallatil uruqu, telah basah kerongkongan. Kan kalau dibaca sebelum berbuka kan berarti kerongkongannya kan belum basah. Makanya wabtallatil uruqu, ulama menganjurkan dibacanya setelah menenggak air. Wabtallatil uruqu, dan telah basah kerongkongan. Rasulullah mengatakan kerongkongan. Kemudian wathabatal ajru, dan telah tetap pahalanya. Apakah orang yang berpuasa ini pahalanya terus dapat? Tidak. Karena menggunakan kata thabata, wathabatal ajru. Ini insya Allah seperti yang sering kita dengar dari doa-doa sahih. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Memang hati kita itu berbolak-balik. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, ala dinika, di atas agamamu. Artinya apa? Walaupun pahala ini sudah diberikan, sudah kita terima karena kita berpuasa, hati-hati bahwa bisa saja seperti hati ya muqallibal qulub yang berbolak-balik, amal kita ini tidak kontinu dalam kebaikan. Artinya bahwa walaupun kita sudah berpuasa dari sejak fajar shadiq sampai terbenam matahari, dari sejak keluarnya fajar shadiq ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, kemudian itu diganti oleh Allah dengan pahala, dibayar oleh Allah dengan pahala yang lebih baik, diganjar oleh Allah dengan kebaikan yang sempurna, tapi itu bisa luntur, tapi itu bisa terhapus. Makanya wathabatal ajru, tugas orang yang sudah berbuka puasa, jangan terus-terusan menikmati bukanya. Hati-hati, jangan sampai kekenyangan. Jangan sampai ketika makan itu lupa kepada yang memberi makan. Sebagaimana Rasulullah katakan bahwa
pahala buat orang yang bersyukur yang tidak puasa sunnah itu pahalanya sama dengan orang yang bersabar saat puasa sunnah. Ini misalnya bukan Ramadan ya, misalnya bukan Ramadan. Misalnya kita ini puasa Senin, puasa Kamis. Bersabarnya orang yang berpuasa hari Senin dan hari Kamis itu seimbang dengan pahalanya bersyukurnya orang yang tidak berpuasa. Jadi ketika zuhur kan orang yang berpuasa bersabar, nggak makan, nggak minum. Sedangkan orang yang tidak berpuasa kan makan, minum. Maka ketika dia mensyukuri nikmat Allah ketika makan itu, ketika minum itu, maka pahalanya sebanding dengan bersabarnya orang yang berpuasa sunnah tadi. Nah, makanya kalau lagi berbuka puasa, jangan terus kita ini lupa daratan, kita ini lupa diri, makan begitu saja, lupa bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketidaksyukuran kita kepada Allah saat berbuka, walaupun kita sudah mengucapkan wa thabatal ajru, kita bilang, kolaknya nggak enak, ini makanannya nggak sedap, variasinya kurang, menunya kurang bergizi, itu hati-hati. Yang barusan kita ucapkan dalam doa buka puasa, wa thabatal ajru, bisa luntur, bisa hapus, bahkan bisa musnah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi, apa pesan Rasulullah melalui doa buka puasa ini? Pertama, betapa Islam itu sangat mengerti pengetahuan, sangat luas wawasannya. Jadi, Rasulullah katakan, wabtallatil uruku, yang basah itu kerongkongan, bukan tenggorokan. Kemudian, wathabatal ajru, tetapnya pahala. Tetapi karena Rasulullah mengatakan sabatal, artinya sebagaimana kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya berbolak-baliknya hati sebagaimana berbolak-baliknya amalan kita. Ketika amalan kita itu tidak kita jaga, amalan yang sudah kita kerjakan dalam puasa itu bisa luntur, bisa hapus, bisa musnah. Karena itu tanggung jawab setiap orang yang sudah berbuka puasa bersyukur kepada Allah dengan buka yang diberikan oleh Allah. Dan hati-hati, pelihara pahala ini jangan dirusak dengan kekufuran nikmat dan dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.